Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Dia cinta saudara, Dia cinta saya, Tuhan Yesus cinta semuanya. Amin. Oleh sebab itu, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita senantiasa memuji Dia, menyembah Dia, dan mempermuliakan nama Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, saudara sekalian Tuhan, kita harus terus memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada pesan Tuhan buat kita semua. Saya sudah menyampaikan 3 kali berturut-turut pesan, yaitu tentang bagaimana pentingnya hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, minggu yang terakhir kemarin saya juga menyampaikan ya 2 hal, ya, bagaimana kita hidup berkenan. Ya, berkenan sangat penting sekali Bapak Saudara, karena kita anak, kita adalah murid, maka kita harus membangun kehidupan yang berkenan kepada Bapa kita. Amin, Saudara. Menyenangkan Dia melalui mencintai pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Saya percaya, dan juga melalui kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik, dengan tema rahasia tetap berbuah di tahun kering. Rahasia hidup tetap berbuah di tahun-tahun kering, tahun kekeringan. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal yang ke-17, kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kemudian saudara, akibatnya daunnya akan hijau, tetap hijau. Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saya percaya Bapak Saudara ingin hidup saudara diberkati dan menjadi berkat. Saya percaya Bapak Saudara, kita semua ingin hidup kita tetap berbuah sekalipun di masa-masa sukar, atau disebut di sini tahun kering. Nabi Yeremia dia menyampaikan kebenaran sekalipun atmosfer atau kondisi di luar seseorang itu seperti padang gurun atau tahun kering, tetapi di dalam firman Tuhan ini ada jaminan dari saudara bahwa orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya tidak ikut kekeringan. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin.
Ada janji Tuhan, sekalipun tahunnya tahun kering, tetapi tidak mengalami kekeringan karena tetap menghasilkan buah. Amin. Amin. Haleluya. Tapi saudara tidak pernah menyangka, saya percaya saudara sekalian, kita semua, bahkan semua manusia, seluruh orang di muka bumi ini, tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 suasananya berubah seperti ini. Tidak pernah memprediksi, bahkan tidak ada orang yang bisa memprediksikan bahwa tahun 2020 ini tiba-tiba muncul banyak sekali masalah. Problem yang berbeda dengan tahun 2019, 2018. Tahun ini menjadi tahun yang penuh challenge, tahun penuh dengan goncangan dalam segala bidang, Bapak Ibu Saudara. Dan pemicunya kita semua sudah tahu adalah menyebarnya pandemi COVID-19. Dan saudara, virus ini menyebabkan goncangan ekonomi yang disebut krisis ekonomi di seluruh dunia. Goncangan finansial keuangan, yaitu krisis keuangan, dan kemudian goncangan sosial, krisis sosial, bahkan krisis keluarga. Makanya tahun 2020 adalah tahun kering. 3 hari atau 4 hari yang lalu sudah saya baca Kompas. Berita di situ, kalau Kompas itu tidak ada hoax, itu datanya valid. Kalau di internet banyak hoax. Setelah di Amerika, itu tingkat jobless atau pengangguran meningkat begitu tajam dan belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Bahkan pernah krisis tahun 1926, saudara. Itu tahun ini melebihi 40 juta orang itu jobless, kehilangan pekerjaan. Mall yang terbesar di seluruh dunia di Amerika terpaksa harus tutup. Saudara, itu belum pernah terjadi. Jadi saudara, goncangan terjadi karena lockdown, karena untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Nah, kita masuki yang disebut dengan new normal. New normal, sebuah kehidupan yang harus tetap berjalan. Hidup harus tetap berjalan, harus tetap bekerja, harus tetap mengajar, harus tetap bersekolah, dan seterusnya, saudara. Nah, terutama ekonomi, saudara. Tetapi harus tetap selamat. Itu ya, saudara. Memang ada banyak kok teori konspirasi. Salah satunya pernah beberapa 2 bulan atau 1 bulan 2 bulan yang lalu, awal-awal sudah. Itu sudah sekarang muncul kembali teori konspirasi. Salah satunya teori ini sudah adalah memang ini didesain oleh orang yang pintar, smart, yang disebut global thinker, pemikir global dunia. Karena dunia terlalu berat, ekonomi begitu berat. Makanya ada cara, bagaimana caranya? Yaitu disebut dengan depopulation, mengurangi jumlah penduduk. Tapi sekarang jumlah penduduk terus kurang naik, karena tingkat kehamilan juga katanya naik di Jawa Barat, terutama Jakarta. Nggak tahu di negara lain. Nah, saudara, Yeremia menandai tahun kering dalam Yeremia pasal 17. Itu adalah outside, di luar. Inside, di dalam, kalau orang itu benar di hadapan Tuhan, nanti kita tahu, maka dia akan tetap berbuah, diberkati Tuhan. Amin? Amin. Nah, ini saudara. Nah, kering artinya krisis, bisa sukar, bisa panas. Rumah tangga panas sekarang ini, saudara. Kejahatan meningkat karena ekonomi
Banyak yang terjadi, saudara masuk Metro TV, banyak orang mengajukan untuk menuntut perceraian di pengadilan. Saya masuk Metro TV kemarin. Salam kanan kiri, anak-anak Tuhan yang menikah tidak ada perceraian. Yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Sekarang antri saudara di sana. Alasannya tidak cocok. Tiap hari cekcok, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kata buah artinya apa? Kata buah artinya produktif. Katakan produktif. Produktif. Secara spiritual, secara rohani, kata buah artinya diberkati Tuhan. Katakan diberkati Tuhan. Diberkati. Dan menjadi berkat. Ini saudara, dunia sedang mengalami kesukaran. Itu adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini saudara dikenapi. Saudara, kita tidak bisa kumpul-kumpul bebas. Keluar rumah kita tidak boleh lupa harus bawa masker. Ke pasar atau kemana saja kita harus aware, kita harus jaga jarak. Kalau ada orang bersin langsung kita harus menyingkir. Karena sudah Islam Tuhan. Karena jaraknya bisa 1 meter, 1,5 meter. Ada virus. Kemarin sampaikan kepada Ibu Joseph, ini sekarang masih jaraknya 1 meter, sudah 1,5 meter. 1 meter. Nanti kalau ada muncul lagi virus yang harus jaraknya 5 meter, bagaimana? Hah? Haleluya. Tetapi firman Tuhan di akhir zaman akan datang masa sukar. Kenapa? Salah satunya adalah karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, saat ini salah satu yang sedang disasar orang-orang yang mendesain itu adalah orang-orang jahat, antikris. Ini salah satu yang namanya teori konspirasi. Kemudian tujuannya apa? Nanti divaksin setiap orang. Kemudian bersamaan dengan vaksin itu diimplan, ditanam, yaitu 666, yaitu kode 666 atau 666 itu adalah tanda antikris. Alkitab, kitab Wahyu mengajar supaya kita jangan mau, anak-anak Tuhan tidak boleh mau ditanam dengan tanda binatang buas atau antikris itu. Saudara, nanti tujuan implan ini apa, saudara? Untuk mengontrol manusia di seluruh muka bumi ini. Saudara bergerak kemana, saudara melakukan apa saja terkontrol di komputer. Ini sudah antikris. Bukan hanya jumlah penduduk dikurangi, tapi seluruh gerak manusia diawasi. Maka tidak ada lagi yang namanya kebebasan. Ini saudara, mengapa? Karena manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Saya saudara, kita anak-anak Tuhan tahu Alkitab firman Tuhan. Saya bertanya kepada seseorang yang selalu menyampaikan seminar tentang akhir zaman, bagaimana tanggapan Bapak? Saya mau divaksin, tetapi ketika mau ditanam implan itu, saya tidak akan mau. Saudara, ini hal yang penting. Jadi bagi saudara, kenapa mengalami kesukaran? Karena di luar sana terjadi banyak perang. Kesukaran akan terjadi, tahun kering terjadi, karena juga virus wabah yang saat ini sedang terjadi. Kemudian akibat wabah itu adalah krisis ekonomi. Dan akibat krisis ekonomi, kejahatan meningkat. Yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Amin. Amin. Pesan Tuhan, bagaimana rahasia kita tetap berbuah. Saudara salam Tuhan, saya sampaikan ada 2.
Bagaimana rahasia supaya kita tetap berbuah? Bagaimana rahasia hidup kita di tahun kering ini tetap berbuah? Yang pertama, saudara, jangan fokus pada masalah. Katakan, jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada masalah. Dunia sedang penuh dengan masalah. Setiap saudara kita punya masalah. Tapi saudara salam Tuhan, mata kita jangan fokus kepada masalah. Tetapi bagi saudara, kita lihat dari pesan firman Tuhan ini, orang yang fokus kepada masalah, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan dan fokus kepada masalah. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Katakan yes. Yes. Saya mau berharap kepada Tuhan saya. Saya mau percaya kepada Tuhan saya. Jadi artinya pesan Tuhan itu apa kepada kita? Saudara, kita jangan fokus, jangan jadi masalah menjadi pusat kehidupan kita. Masalah adalah real, nyata. Tetapi kita harus menjadikan Kristus menjadi center dalam hidup pribadi kita, rumah tangga saudara, dalam pekerjaan, dalam apa saja, Kristus menjadi center. Yeremia berseru dia, diberkatilah orang yang mengandalkan Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerti katakan apa? Saudara, jangan fokus kepada masalah. Masalah harus didudukkan pada porsi yang sebenarnya dan di bawah terang Kristus. Karena ada banyak orang yang setiap hari membawa kemana-mana beban masalah. Akhirnya menjadi stres, menjadi depresi, akhirnya menjadi sakit perut, akhirnya menjadi mahnya kambuh, akhirnya bahkan bisa menjadi stroke. Karena beban sekarang ini saudara di luar, di sana, anak tidak peduli, ini tidak peduli, tetangga tidak mau tahu, saudara salam Tuhan. Pikirannya negatif, tiap hari bangun tidur sambil ngopi satu gelas besar. Dia melihat masalah terus menerus. Dia memandang masalah terus menerus. Kami saudara salam Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6. Saudara, ayat 33. Saudara hafal? Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yesus melarang apa kepada kita, saudara? Jangan kamu khawatir. Amin? Saat ini saudara, kita punya banyak alasan. Banyak orang khawatir. Banyak orang punya alasan untuk khawatir. Anaknya nanti bagaimana? Saudara lihat, saudara, banyak orang protes di Jakarta karena masalah memasukkan anaknya karena kriteria salah satunya masalah umur. Banyak orang khawatir, stres, punya alasan, saudara, banyak untuk berkhawatir. Tetapi orang yang Christ Center, berpusat kepada Kristus, dia akan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Amin. Carilah Tuhan. Apa artinya cari kerajaan Allah? Cari Yesus. Amin. Banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan, banyak baca Alkitab, jangan banyak melamun. Tuhan, ketika kita menyembah, memuji Tuhan, Tuhan akan memberikan yang namanya wisdom. Tuhan akan memberikan yang namanya ma'rifat, hikmat. Roh Kudus akan berbicara, kamu harus lakukan ini, jalan keluarnya harus ini. Tapi ketika orang hanya fokus kepada masalah bukan kepada Tuhan, justru yang terjadi banyak orang hari-hari ini bukan malah berbuah, bukan malah saudara hidupnya naik, tetapi banyak orang yang membuat kesalahan-kesalahan dalam kehidupan yang lain. Saudara, Tuhan Yesus memberi kepada kita penghiburan. Anak-anak Tuhan itu dijamin sama Tuhan. Kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan itu dicari oleh orang dunia. Mereka sampai banting tulang, tulang dibanting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tangan jadi apa, saudara? Itu orang dunia atau apa? Cari hidup. Tetapi firman Tuhan katakan,
Burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, Tuhan pelihara. Burung di udara itu artinya apa sih sebagai saudara? Dibandingkan dengan anak-anak Tuhan seperti saudara, artinya Tuhan itu concern. Tuhan itu memperhatikan, apalagi kalau orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Yang percaya katakan amin. Ini tahun kering, anak-anak Tuhan tidak mengalami kekeringan. Orang yang mencari Tuhan, hatinya mengalami yang namanya kehangatan, tidak akan mengalami kekeringan. Hatinya akan senantiasa bersuka cita. Dia punya confidence dalam hidup. Dia punya pengharapan seperti di dalam Yeremia pasal 17 ini. Dia bagaikan pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya air itu adalah Kristus. Amin. Kristus adalah, dia berkata, aku adalah air kehidupan. Jadi bagi saudara, kita tidak boleh melepaskan diri kita, hati kita, pikiran kita dari Kristus. Kadang-kadang, saudara Islam Tuhan, kita punya masalah, kehidupan ini wajar. Memang banyak orang punya masalah. Bahkan bisa saja saudara tidak bisa tidur. Tapi ketika saudara tidak bisa tidur, apa yang sudah dilakukan? Saya lakukan apa? Berdoa dan membaca. Amin, saudara. Amin. Artinya itu Kristus dijadikan center dalam keluarga. Suami istri berdoa bukan hanya hari Selasa di CCS, tetapi hari-hari yang lain. Pribadi-pribadi saat teduh menjadikan Yesus sebagai center dalam hidup kita. Maka kita tidak akan mengalami kekeringan. Orang dunia mengalami kekeringan, mereka gerah. Mudah sekali dia bilang begitu, cerai saja. Itu mudah sekali orang dunia, saudara. Karena tidak tahan. Luar panas, dalam panas. Saudara. Luar panas, dalam panas. Semua panas. Inilah dunia yang disebut tahun kering. Tetapi anak-anak Tuhan yang selalu merambatkan hatinya kepada Yesus, dia dialiri aliran air. Amin. Amin. Saudara, salah satu kesibukan kami, saya di sana, pagi sore itu selalu ngurusin ternak, itu ngurusin tanaman, polybag, sayur-sayuran, ada pocai, ada cabai dan sebagainya. Kenapa ya saudara? Saya selalu mengawasi, memastikan disirami, memastikan tanahnya bagus, memastikan ada serangga dan sebagainya harus disingkirkan. Kenapa? Ketika ditanam itu banyak musuh. Kalau air tidak ada, menjadi mati. Maka fungsi pengawasan, controlling, pagi sore, sehingga sekarang bagi saudara tanaman itu bertumbuh, ada cabai, ada apa, tomat dan sebagainya. Dipastikan tanahnya gembur, subur. Bagi saudara, kehidupan rohani kita sama. Kita berpikir hari Minggu cukup, tidak, bagi saudara. Keintiman Christ yang terjadikan Kristus menjadi pusat dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, coba kita baca. Apa artinya? Ya, menjadikan Kristus menjadi pusat. Ya, kita baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-1 ya, sampai yang kedua aja. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini saudara, artinya kita harus memikirkan perkara-perkara rohani. Yang mengerti katakan amin. Memikirkan perkara-perkara ilahi, kebenaran firman Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Belajar Alkitab, mendengar firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Saudara, sebelum memikirkan yang di dunia. Amin, Bapak Saudara. Amin. Nah, saudara Islam Tuhan. Jadi kita harus fokus bukan kepada masalah, tapi fokus dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Dalam kunci diberkati. Ya. Kuncinya itu sudah diberkati oleh Tuhan.
Dari Tuhan. Kemudian bahkan saudara, anak-anak Tuhan bukan hanya menjadikan Kristus sebagai center. Kalau dia sudah menjadikan Kristus sebagai center, maka dia juga akan terlibat dalam penyelesaian masalah. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak berpusat pada masalah. Dia akan menyelesaikan masalah bersama Tuhan. Bahkan Tuhan akan membantu, menolong dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apa saja. Yesus pernah suatu saat bersama murid-muridnya, saudara. Dia berlayar, tiba-tiba badai datang. Ada masalah. Guru, kita akan binasa. Yesus tidur. Kemudian Yesus berkata, kenapa aku kurang percaya? Yesus berkata. Dia menghardik angin itu. Artinya apa? Yesus menyelesaikan masalah. Yang mengerti kata-kata. Jadi masalahmu, masalah saudara, itu selalu ada selama kita hidup. Apalagi ditambah dengan krisis saat ini. Tetapi saudara, bersama Yesus kita menyelesaikan masalah. Bahkan kita menjadi saudara orang-orang terlibat dalam menyelesaikan masalah orang lain, membantu orang lain yang percaya, katakan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16, saudara, kita dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Amin, saudara. Kalau garam itu menjadi tawar, saudara, tidak ada gunanya. Artinya, saudara, kita tidak boleh tawar. Kehidupan iman saudara tidak boleh seperti orang dunia. Sehingga saudara, reputasi saudara buruk di mata dunia, di mata orang lain, karena saudara berbuat yang tidak sesuai firman Tuhan. Saudara, kita harus menjaga kesaksian juga dalam hidup. Amin. Supaya kita juga bisa menjadi alat Tuhan, menjadi garam, menjadi terang. Pelita, saudara, tidak mungkin lampu ditaruh di bawah gantang. Firman Tuhan katakan kita harus menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi penyelesai masalah di mana-mana. Amin, dari saudara yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, ini kunci yang pertama. Jangan fokus dengan masalah. Saudara, kalau fokus dengan masalah, saudara, ini kecil saudara kalau jauh, tetapi kalau saudara fokusnya semakin dekat, menjadi besar, menjadi sangat besar, dan bahkan lebih besar dari saudara. Sehingga saudara bisa tenggelam dalam masalah. Jadi rahasianya apa? Rahasianya fokus kepada Yesus. Yesus besar, amin. Amin. Yesus dasar, amin. Amin. Dia yang mengontrol segala-galanya. Bahkan sekalipun dunia ini juga dikendalikan oleh orang-orang jahat, tetapi Yesus under control, amin. Dia masih mengontrol semuanya. Sehingga dunia ini boleh berjalan, ada, karena tetap ada Tuhan yang menopang. Masalah yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu, amin. Pencobaan-pencobaan yang kau alami, saudara, firman Tuhan berkata apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin, saudara. Amin. Dalam Roma pasal 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang pertama apa tadi? Jangan fokus kepada masalah. Coba sampaikan kanan kiri, ayo, jangan fokus kepada masalah. Yang kedua, bagi saudara, tetap menabur. Katakan tetap menabur. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 26. Ya, kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 26. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, kemudian loncat ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau
dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberi negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi seperti banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua tetap menabur. Katakan tetap menabur. Saudara, kita belajar dari Ishak. Siapa Ishak? Ishak adalah anak Abraham, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia adalah anak yang akan mewarisi keturunan berkat-berkat Abraham. Saudara, hubungan Abraham dengan Tuhan adalah hubungan berdasarkan perjanjian. Melalui Abraham seluruh dunia akan diberkati. Melalui Abraham Tuhan akan memberikan, yaitu tanah perjanjian, dan akan diberikan kepada anak keturunannya. Jadi saudara, keturunan Abraham adalah keturunan yang diberkati, dan Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Melalui Yesus Kristus digenapi, saudara, seluruh manusia di muka bumi ini, sudah salam Tuhan, mendapat berkat. Berkat secara keselamatan, berkat juga berkat secara jasmani, kemajuan dan sebagainya. Bapak sudah salam Tuhan, itulah berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Itu adalah covenant, itu adalah hubungan karena perjanjian. Tetapi kalau sudah salam Tuhan, pada saat itu, saudara, ini masih dari Abraham kemudian Ishak. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, firman Tuhan katakan, terjadi yang namanya krisis ekonomi. Kalau orang Jawa bilang paceklik, orang Jawa bilang pagebluk. Itu mengalami kelaparan, susah mendapat makanan, harga-harga naik, saudara, uang sedikit, untuk mendapatkan uang susah. Jadi saudara salam Tuhan, ini yang terjadi. Respon ketika Ishak ini mengalami kelaparan juga pernah terjadi pada zaman Abraham. Dia akan mencari jalan keluar, saudara. Dan apa yang Tuhan tahu, apa yang akan dilakukan oleh Ishak? Ishak akan pergi ke Mesir. Mengapa? Karena Mesir adalah tanah yang penuh dengan kota metropolitan, kota bisnis. Di sana banyak uang, bisa dapat dengan kalian, dia bisa hidup. Tuhan berfirman apa? Kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, jangan cari pertolongan dunia, tetap di sini. Katakan tetap di sini. Tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana, tetap di sini. Tetap di mana engkau tinggal, tetap di mana engkau berada. Jangan cari pertolongan manusia. Tetapi Tuhan berkata, tetap di sini. Sebab apa? Aku akan memberkati. Di sini itu di mana? Di Gerar. Di mana? Itu adalah tanah yang sedang dijanjikan, tanah Filistin yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Dia, firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara salam Tuhan, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, sebab kepadamu, kepada keturunanmu, kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Saudara, apa yang terjadi? Ishak taat. Dia tidak pergi ke Mesir. Katakan taat. Kuncinya taat. Kuncinya beriman kepada janji-janji itu Tuhan dalam hidup, dalam membangun rumah tangga,
dalam membangun masa depan, dalam kuliah, dalam bekerja, tetap kuncinya taat dan ada ikatan perjanjian. Saudara harus tahu bahwa saudara ada ikatan perjanjian dengan Tuhan untuk mewarisi berkat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi saudara salam Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Ishak di masa krisis, dia mentaati firman Tuhan, tetap tinggal di Gerar, sudah salam Tuhan seperti firman Tuhan. Dia memegang janji firman Tuhan, dan apa yang dia kerjakan? Dia menabur. Katakan menabur. Menabur. Kata menabur itu dalam bahasa Ibrani-nya zara, artinya bekerja, menabur, menanam benih, memberi, dan produktif. Katakan produktif. Zara, katakan zara. Zara itu artinya produktif. Jadi Ishak tetap produktif di masa krisis, di masa kekeringan. Dia tidak berdiam diri, dia tidak patah semangat, dia tidak pesimis, dia tidak menjadi negative thinking, dia tidak fokus kepada masalah yang terjadi di sekelilingnya. Semua sedang mengalami imbas yang sama, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Katakan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan di masa krisis. Amin. Telinga kita mendengar, telinga rohani kita buka mendengar seperti Ishak. Dia mendengar. Dia tidak pergi ke Mesir, dia tetap tinggal di Gerar. Dan di Gerar itu saudara, Ishak menabur, melakukan sesuatu yang positif. Apa yang terjadi saudara? Di dalam firman Tuhan ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Then Ishak saw in the land and reaped it in the same year 100-fold. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Ishak diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara, Ishak menabur. Dia melakukan kegiatan yang produktif, dia melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberkatinya karena pribadinya memang orang diberkati Tuhan. Saudara salam Tuhan, dia dikejar berkat Tuhan. Maka ketika dia bekerja, apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Bahkan dalam tahun itu dia menuai hasil 100 kali lipat. Dan Alkitab mencatat orang itu menjadi kaya. Berarti dia pernah miskin atau pernah mengalami kehidupan yang biasa saja. Dan firman Tuhan mencatat apa? Dia menjadi bahkan kian lama kian kaya, progres, naik, saudara salam Tuhan, bukan turun. Amin. Padahal yang lain turun, yang lain mengalami krisis kering, tapi Ishak progres, naik, makin lama dia makin kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ini bukan teologi sukses. Tuhan itu memberkati orang yang berpegang dan taat kepada perjanjian Tuhan. Amin. Dan tetap menabur. Amin. Kata menabur itu saudara zara. Kemudian karena dia diberkati Tuhan, saudara jangan lupakan di sini. Karena Ishak diberkati Tuhan, tidak heran dia ada saudara mengalami yang namanya berbuah. Barak itu artinya diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan saudara akan dibuat menjadi berhasil. Kuliahmu, rumah tanggamu, masa depanmu, pekerjaanmu, bisnis, apa saja yang sedang kau usahakan rintis. Bahkan saudara-saudara, apa yang ada dalam hatimu yang ditaruh oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Jadi anak Tuhan itu, saudara, akan selalu naik. Katakan naik. From glory to glory. Amin. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, bukan semakin turun. Rasanya apa? Ishak menabur. Katakan menabur. Menabur. Saudara, menabur bagaimana? Saudara, firman Tuhan katakan ada 2 taburan. Yang pertama, saudara, menabur dalam perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Saudara lihat di dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-5.
Kita lihat firman Tuhan. Ya, kita harus tetap menabur. Ya. Kita baca ayat yang ke-7 ya bersama-sama sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan, Galatia 6 ya, maksud saya Galatia 6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu, orang juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tapi saudara, perintah Tuhan menabur apa? Menabur kebaikan. Katakan menabur kebaikan. Di masa krisis seperti ini, dalam tahun kering ini, supaya saudara tetap berbuat, saudara harus tetap produktif. Apa yang saudara dapat dari Tuhan jangan dimakan semua. Harus disisihkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menabur kebaikan. Saudara, apa saja yang saudara taburkan di tanah yang subur, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Amin. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita yang orang yang bijaksana, saudara, tidak boleh makan semua. Seperti petani yang bijaksana, dia akan menyisihkan benih. Benih itu, saudara, seperti winih, saudara. Sawah itu ada benih. Setelah mencangkul semua siap, dia menyebar benih. Jadi tidak dimakan semua. Saudara tidak boleh memakan semua berkat-berkat Tuhan. Sebagian harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagian juga harus ditaburkan orang-orang yang kekurangan, yang susah, mengalami krisis dan sebagainya. Saudara menaburkan kebaikan-kebaikan. Maka firman Tuhan katakan, jangan jemu berbuat baik apabila sudah datang waktunya. Katakan sudah datang waktunya. Kamu akan menuai. Amin. Amin, saudara. Amin. Kami banyak belajar menabur. Kami banyak belajar memberi dan tidak pernah kekurangan. Ketika kami menabur, Tuhan mengembalikan, bahkan berlipat-lipat ganda. Sekarang kami mengalami itu. Jadi saudara, karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tapi ada orang yang berusaha ngirit luar biasa, tetapi kekurangan senantiasa, bahkan mengalami kekeringan. Tetapi ada orang yang menabur banyak, dia menuai banyak. Saudara lihat kalau di belakang, kami menanam, maka kami punya pengharapan untuk menuai. Betul? Karena menabur, Tuhan yang akan memberikan. Memang Mbak Dari atau Bu Gret pernah, dia tidak pernah menanam cabai, tapi dia pernah menuai. Karena apa, saudara? Ada orang yang punya cabai itu sudah, karena krisis seperti ini, harga cabai jatuh. Akhirnya ketika Ibu Gret itu jalan-jalan sama anak-anak, saudara, dia ditawarkan, ibu mau cabai itu di sana, ambil saja semua. Suruh ngambil banyak cabai, saudara. Itu makanya Bu Gret ngajak anak-anak itu pada pagi hari. Jadi pulang mereka senang sekali, saudara. Seperti tentara baru menang perang. Karena membawa cabai banyak. Ini, saudara. Tapi kemudian sore hari, saudara, pergi lagi, diutus. Bu Gret diutus yang cewek-cewek, saudara. Karena tadi kan suruh bapaknya, saudara. Suruh bapak, saudara, bebas. Tahu-tahu, saudara, sore hari, grace-nya berubah. Bukan bapaknya yang ada, anaknya yang ada. Lalu ditanya, kamu siapa? Kau ngambil ini punya saya? Grace-nya sudah berubah. Oh, tadi bapak udah nyuruh. Oh ya, nanti tak tanya dulu ya sama bapak ya. Tapi sampai sekarang tidak pernah. Grace-nya hanya pagi hari. Sore hari sudah tidak dapat. Untung pagi hari sudah dapat banyak itu, saudara. Tapi kalau saudara suka menabur, saudara, Tuhan akan memberkati. Tapi hati-hati, saudara, jangan menabur dalam kedagingan. Orang yang menuai badai, orang yang menabur angin menuai badai. Jangan menabur dalam kedagingan. Amin, saudara.
Jangan hidup dalam hawa nafsu. Amin, saudara. Amin. Yang berikutnya, taburlah kabar baik. Katakan kabar baik. Yaitu Injil. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Beritakanlah kabar baik. Aku menyertai kamu sekalian. Saudara, saat ini banyak orang sedang hidupnya tidak nyaman. Mereka cari keselamatan. Di YouTube saudara saya banyak melihat kesaksian-kesaksian. Ada orang, seorang wanita yang bersaksi bagaimana dia bertemu dengan Yesus dalam mimpinya, saudara. Karena dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan sejak kecil, bahkan dia adalah anak tokoh, saudara. Dia mendengar kabar baik, mendengar Injil. Yesuslah jalan kebenaran. Dia berdapat mimpi, saudara. Dalam mimpinya itu, dia belum pernah lihat Alkitab, dia belum pernah membaca Alkitab, tetapi dalam mimpinya itu, saudara, dia melihat seorang yang berjubah putih. Dan dia berkata, ikutlah aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, karena dia tidak pernah membaca, dia bingung apa maksudnya. Akhirnya dia berusaha melupakannya. Besoknya, baik saudara, mimpi lagi yang sama. Dia mimpi orang yang sama, saudara. Dia mimpi orang yang berbaju putih, bercahaya, dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dia kedua kalinya, dia stres, dia bingung ini apa. Tapi di sisi lain dia merasakan sejahtera. Dia merasakan dia selama ini tidak ada kepastian di dalam keyakinan yang sebelumnya. Dia mencari-cari keselamatan, kepastian, tapi tidak ada kata-kata yang memberikan petunjuk yang pasti. Disitulah dia, saudara, berusaha menghilangkan perkataan ini bagi saudara dengan apa? Dengan membaca ayat. Jadi dia berusaha melupakan ayat itu, kata-kata itu, dengan membaca ayat-ayat yang dia yakini. Tapi tidak bisa, saudara. Akhirnya dia cari pendeta, cari gereja, dan di situ dia dijelaskan kata-kata itu ada di dalam Alkitab. Kamu baca ini, dia kaget, saudara. Kenapa? Karena kata-kata dalam Yohanes 14 ayat 6 itu persis yang dikatakan di dalam mimpinya itu. Dan itu yang menyampaikan adalah Yesus. Saudara, banyak orang saat ini bertobat. Banyak orang membutuhkan kabar baik yang mengerti. Tapi mereka cari-cari orang Kristen. Mereka cari banyak. Saudara, mari saudara siap untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Karena banyak orang sedang antri dalam masalah kegelisahan dan menuju ke neraka. Tetapi saudara, ketika dia bertemu dengan saudara, saudara harus memberitakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan ke surga. Dialah sampai kepada Bapa ketika engkau percaya kepada Dia. Amin, bagi saudara. Amin. Jadi terus taburkan hal yang baik. Di tahun-tahun yang kering seperti ini, bagaimana tetap berbuah? Yaitu tetap menabur. Amin. Katakan tetap menabur. Dan taburkan yang baik. Yang pertama taburan kebaikan. Yang kedua adalah taburkan kabar baik tentang Yesus. Amin, saudara. Semua dengan traktat, dengan ada orang minta didoakan dan beritakan kabar baik bahwa Yesus adalah jalan. Tidak semua orang akan mendapat penglihatan seperti ibu ini, saudara. Tidak semua orang. Tetapi saudara, semua orang akan ketika mendengar melalui apa yang kita beritakan, orang itu akan bisa percaya kepada Yesus. Jadi sudah bagian gereja, mari menjadi gereja yang menabur. Katakan menabur. Jadi Ishak dia menabur, dan dalam tahun itu juga dia diberkati berapa kali lipat, saudara? 100 kali lipat. Yang mau katakan amin. Yang mau menabur katakan amin. Melakukan dengan sukacita. Amin. Menabur dengan sukacita. Jangan dengan susah hati. Jangan dengan sedih.
tapi menaburlah dengan sukacita. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberkati berlipat-lipat ganda, dan engkau tidak kekurangan. Dan saudara firman Tuhan dikenal, tahun kering engkau tetap diberkati. Salam kanan kiri, ayo tetap menabur. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.